Guys, ini adalah ayat yang paling menakutkan buat orang-orang Kristen, guys. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, takut banget. Coba lihat, pendeta-pendeta aja, orang yang bernubuat, ngusir setan, buat mujizat, itu aja. Pendeta-pendeta hebat ini ditolak sama Tuhan. Nah, bagaimana dengan saya? Jemaat biasa atau seorang pelayan biasa. Waduh, jangan-jangan saya nggak masuk surga. Saya ditolak oleh Tuhan Yesus. Guys, jawaban saya, no. Big no. Kita salah tafsir. Kita semua salah sangka. Ayat ini saya berani bilang ternyata tidak menakutkan bagi kita semua. Yang masih takut sama ayat ini, kamu sedang salah pengertian. Nah, gimana? Kita akan bahas ya. Guys, kita tahu sama-sama kalau kita belajar ayat firman Tuhan, kita perlu tahu konteksnya. Ya, konteksnya apa? Sesungguhnya itu ditujukan kepada siapa sih? Oleh sebab itu, dalam menelaah ayat firman Tuhan, kita perlu membaca ayat-ayat di atasnya dan ayat-ayat di bawahnya. Dan perhatikan guys, kunci dari pengertian ayat ini, ayat tadi, dua ayat tadi adalah di ayat 15. Ini akan membuka tabirnya. Saya akan bacakan ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Guys, ternyata ayat tadi 22 dan 23 yang mengerikan itu ditujukan, yang dimaksud adalah nabi palsu. Bukan untuk kamu dan saya orang percaya, bukan. Nabi palsu itu membuat kejahatan. Dikatakan tadi kan ayat 23-nya. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah guys, lalu kita bisa belajar lagi. Katakan gini, perhatikan kata ini. 23, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya nggak mungkin guys, kalau yang ditujukan itu adalah orang Kristen, orang percaya, Tuhan nggak kenal sama sekali, mah nggak mungkin. Pasti Tuhan kenal, lalu kalau dia murtad, dia buat dosa, pasti ayatnya ngomong gini dong. Aku yang dulu kenal kamu, sekarang tidak mengenal kamu. Betul nggak? Nah, tapi ayat ini tulis, aku tidak pernah, garis bawah kata tidak pernah mengenal kamu. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah sama sekali mengenal mereka. Iya, kenapa? Karena mereka nabi palsu. Nabi palsu adalah orang-orang yang dipakai iblis untuk menjadi penyesat, guys. Yang akan membawa orang-orang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan tipu dayanya. Ya, dengan mujizat palsunya. Ya, nah guys, pertanyaannya, Pastor Jim, tapi kok nabi palsu bisa buat mujizat, bisa ngusir setan? Loh, guys, kamu harus tahu, kuasa gelap, setan itu bisa bikin mujizat juga. Iya, bisa. Tapi ingat, kuasa mujizatnya itu jauh lebih rendah daripada kuasa mujizat Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Ingat nggak peristiwa Musa di Perjanjian Lama? Ketika Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular. Dukun-dukun pada waktu itu yang hadir juga melakukan hal yang sama. Dia bisa membuat mujizat. Betul? Tapi ingat, ular dari Musa yang dari Tuhan itu memakan ular yang daripada dukun. Artinya kuasa Tuhan Yesus lebih besar. Nah guys, jadi mulai hari ini jangan pernah takut lagi kepada ayat Matius 7 ayat 22 dan 23. Ya, kenapa? Karena itu bukan untuk kamu dan saya. Ya, tapi untuk penyesat nabi palsu. Nah, bagaimana dengan kita? Dengar baik, Roma 10 ayat 9. Sebab jikalau
Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi nggak perlu takut lagi. Kamu orang-orang Kristen, kamu orang-orang yang sudah percaya Yesus, gak usah takut dengan ayat itu. Kamu pasti diselamatkan. Amin. Yohanes 3:15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Kamu pasti memperoleh hidup kekal. Firman Tuhan yang menjamin. Jadi sekali lagi, tidak ada kontradiksi ya dengan ayat-ayat Alkitab. Malah ini saling melengkapi. Intinya adalah mulai hari ini, biar Matius 7 ayat 22-23 tidak menjadi teror dalam hidupmu. Tapi kita punya pengertian yang benar bahwa kita sudah diselamatkan kok. Itu ayat buat nabi palsu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.